Oke, selamat datang di pembahasan yang kayaknya bakal sedikit menantang. Cara kita ngelihat kejeniusan. Kita akan coba sambungin dunia fiksi dari abad ke-17 sama lapangan hijau modern. Dan ternyata semangat seorang kesatria legendaris itu bisa jadi hidup lagi dalam diri seorang dalang sepak bola. Apa sih benang merahnya? Nah, ayo kita cari tahu bareng-bareng. Oke, kita mulai dari sini ya. Pertanyaan ini mungkin kedengerannya kayak awal dari sebuah teka-teki. Tapi percaya deh, ini adalah inti dari misteri yang akan kita bongkar hari ini. Jawabannya bakal ngebawa kita jalan-jalan melintasi sastra, olahraga, dan esensi dari apa itu sebuah visi jenius. Nah, di depan kita ada 3 Alonso. Yang pertama, Alonso Quijano, si kesatria impian dari novel Don Quixote. Terus ada Pete Alonso, jagoan bisbol. Ini kebetulan aja namanya sama, tapi ceritanya beda. Dan yang terakhir, sang maestro sepak bola, Xabi Alonso. Fokus kita kali ini ada di 2 nama, Quijano dan Xabi. Kenapa? Karena di antara mereka berdua inilah tersembunyi sebuah hubungan yang bakal mengubah cara kita memahami inovasi. Oke, kita masuk bagian pertama, bangsawan dari La Mancha. Gini, untuk bisa benar-benar paham kejeniusan modern Xabi Alonso, kita harus mundur jauh ke belakang, ke akarnya, ke sang visioner original yang namanya bahkan jadi inspirasi sebuah kata sifat. Yuk, kita selami dunia Alonso Quijano. Jadi coba bayangin deh, ada orang yang saking dalamnya dia sama cerita-cerita kepahlawanan, sampai-sampai dia ngerasa kalau realitas di sekitarnya tuh, ya ampun, ngebosenin banget. Kiano ini bukan cuma baca cerita, dia menyerap semua itu sampai jadi cara dia melihat dunia. Nah, yang menarik banget dari kutipan ini tuh, kegilaannya itu bukan tanpa tujuan. Ini adalah pilihan yang didasari sebuah misi. Dia ngelihat dunia udah kehilangan cita-cita luhur, dan dia, si Alonso Quijano ini, mutusin buat jadi orang yang menghidupkannya lagi. Bahkan kalau itu artinya dia harus menciptakan realitasnya sendiri. Ini bukan sekedar lamunan loh, dia beneran ngambil langkah-langkah nyata, dia menciptakan identitas baru yang heroik, dia rekrut partner setia, Sancho Panza, yang meskipun orangnya realistis, tapi ya ikut terbawa juga sama keyakinan tuannya. Yang paling penting, dia membangun sebuah sistem di sekitar visinya. Ingat ya kata sistem ini? Dan adegan inilah yang paling ikonik dan ngejelasin semuanya. Orang lain lihatnya ya kincir angin. Objek biasa aja yang muter karena angin. Tapi Don Quixote, dia melihat raksasa, musuh yang harus ditaklukkan buat ngebuktiin kebajikannya. Jadi, poin krusialnya adalah dia secara aktif memaksakan idealismenya ke dunia nyata, mengubah objek biasa jadi simbol dalam cerita kepahlawanannya. Nah, dari sinilah lahir istilah kunci kita, quixotic. Seringnya, kata ini dipakai buat ngejek sesuatu yang naif atau mustahil. Tapi, untuk pembahasan kita kali ini, coba deh kita lihat dari sudut pandang lain. Quixotic itu adalah kemampuan melihat potensi ideal di mana orang lain cuma lihat realitas yang gitu-gitu aja. Ini bukan soal hayalan, tapi soal visi. Ingat baik-baik ya definisi ini, karena kita bakal beralih ke dunia modern. Coba kita sandingkan. Di satu sisi, kita punya Don Quixote di medan perangnya, di La Mancha, berjuang untuk cita-cita kesatriaan dengan kegilaan sebagai senjatanya. Di sisi lain, ada Xabi Alonso di lapangan sepak bola, berjuang untuk visinya tentang total football dengan taktik yang nggak biasa. Pola dasarnya sama persis. Oke, bagian 2. Maestro sepak bola. Sekarang kita tinggalin La Mancha dan pindah ke stadion zaman sekarang. Kesatrianya udah ganti, baju zirahnya jadi setelan jas, dan kudanya adalah sebuah tim sepak bola. Tapi idealismenya, visi untuk mengubah dunia di sekitarnya, wah, itu sama kuatnya. Ini bukan pencapaian kaleng-kaleng loh. Dalam sepak bola modern level tertinggi, ngejalanin satu musim penuh tanpa satupun kekalahan, itu hampir mustahil. Ini adalah prestasi yang butuh, bukan cuma bakat, tapi juga keyakinan yang luar biasa pada sebuah sistem, pada sebuah visi. Coba dengerin deh kata-katanya. Dominan, intens, terkendali. Ini bukan sekedar harapan, ini adalah prinsip-prinsip yang tertanam kuat dalam timnya. Persis kayak Don Quixote yang punya kode etik kesatriaan yang jelas, Alonso punya visi yang super jelas tentang gimana permainan ini harusnya dimainkan. Gak ada keraguan, yang ada cuma keyakinan. Terus gimana sih wujud visinya di lapangan? Nah, ini dia yang gila. Di sepak bola konvensional, bek sayap itu ya tugasnya bertahan. Tapi Alonso, dia ngelihat kincir angin di sana. Dia ngelihat bek, dia lihat penyerang.
Dia mengubah pemain bertahan jadi senjata utama timnya, ngebanjirin pertahanan lawan dengan pemain dari arah yang gak diduga-duga. Dia nggak main sesuai aturan yang ada. Dia menciptakan aturannya sendiri. Dan ini buktinya. Lihat angka ini, 92. Gila kan? Itulah jumlah gabungan gol dan assist dari kedua bek sayapnya, Grimaldo dan Frimpong, selama 2 musim terakhir. Ini statistik yang melawan logika sepak bola konvensional. Ini bukti nyata kalau visinya yang gak ortodoks itu bukan cuma berhasil, tapi juga sangat dominan. Bagian ketiga, visioner di zaman mereka. Oke, kita udah lihat si Ksatria sama si Maestro secara terpisah. Sekarang waktunya kita gabungin kedua cerita ini. Karena kalau kita lihat lebih dekat, kita bakal sadar, ini bukan lagi soal sastra atau olahraga. Ini soal sebuah pola pikir jenius yang sama, meskipun terpisah ratusan tahun. Jadi apa sih intinya buku panduan Quixotic ini? Pertama, ini tentang memaksakan visimu ke dunia. Don Quixote melihat raksasa, bukan kincir angin. Alonso melihat penyerang, bukan bek sayap. Kedua, ini tentang mendefinisikan ulang aturan main dan bergantung sama partner yang dipercaya, kayak Sancho buat Quixote, atau Grimaldo dan Frimpong buat Alonso, biar visi itu jadi kenyataan. Nah, ini dia kesimpulan utamanya. Apa yang oleh dunia luar disebut kegilaan atau nggak biasa, itu sebenarnya adalah alat yang mereka gunakan. Itu adalah metode mereka buat lepas dari pemikiran konvensional dan menciptakan sesuatu yang baru dan kuat. Keyakinan mereka begitu kuat sampai-sampai mereka benar-benar mengubah cara permainan itu dimainkan. Bagian terakhir, Genius Quixotic. Oke, kita udah ngehubungin kesatria fiksi dengan manajer sepak bola. Perbandingan yang menarik sih. Tapi, terus kenapa? Apa pentingnya ini buat kita hari ini? Jawabannya ternyata lebih dalam dari sekedar trivia unik. Ini mengubah total pemahaman kita tentang kata Quixotic. Ini bukan lagi tentang idealisme yang naif atau konyol. Ini adalah tentang kepemimpinan visioner. Ini soal kemampuan untuk bukan cuma punya ide yang beda, tapi juga membangun sebuah sistem dan menginspirasi orang lain untuk menjalankan visi itu sampai benar-benar jadi kenyataan. Jadi, kalau kita harus bertanya, siapa visioner yang lebih hebat? Don Quixote, yang dampaknya mengubah dunia sastra dan cara kita mikir tentang realitas itu sendiri? Atau Xabi Alonso, yang menerapkan visi gilanya untuk mencapai kesempurnaan di dunia nyata yang super kompetitif? Yang satu menginspirasi imajinasi, yang satunya lagi menaklukkan kenyataan. Jawabannya, mungkin tergantung definisi kita soal kemenangan. Dan ini yang jadi pertanyaan terakhir buat kita semua. Di dunia kita masing-masing, kincir angin apa sih yang kita terima begitu saja sebagai sebuah fakta? Praktek standar, batasan yang kita terima, atau cara kerja yang seharusnya? Mungkin sudah saatnya kita melihatnya bukan sebagai kincir angin, tapi sebagai raksasa yang sedang menunggu untuk ditantang. Terima kasih sudah menyimak.